Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan sedikit tentang kota Madian. Kota tersebut menjadi tempat menakutkan atau bahkan bisa kita bilang sebagai tempat terkutuk. Karena menurut salah satu hadis Nabi, kita bisa tahu bagaimana tempat ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa saja menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan Madain Soleh, salah satu kota yang dikutuk. Madain Soleh. Mungkin kita jarang mendengar istilah itu, tapi tidak sedikit dari umat Islam yang ingat kisah azab yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum atau bangsa Tsamud yang ingkar terhadap ajaran Nabi Soleh. Kota yang hancur berkeping-keping lantaran penduduknya menolak ajaran Nabi Soleh. Itulah yang saat ini dikenal dengan istilah Madain Soleh. Madain Soleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Soleh, merupakan sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz, yang saat ini disebut dengan Arab Saudi. Berada sekitar 20 km dari kota Al-Ula. Madain Soleh dulu dihuni oleh kaum Tsamud, yaitu kaum Nabi Soleh dan Nabatean. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, hidup antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa. Situs bersejarah ini terletak di barat laut kota Al-Ula, dalam posisi strategis di salah satu rute yang paling penting pada masa perdagangan kuno. Kawasan ini menghubungkan selatan semenanjung Arab ke utara, seiring dengan majunya pusat ekonomi dan kebudayaan Mesopotamia, Suriah, dan Mesir. Jarak antara Madain Soleh dengan kota Madinah sekitar 450 km, sedangkan dari Mekah sekitar 900 km. Dari Madinah ditempuh sekitar 4 jam, melewati jalur panjang membelah gunung dan gurun bebatuan. Madain Soleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr, ataupun Bukit Berbatu atau Hagra dalam bahasa Yunani. Al-Hijr berarti tempat yang berbatu, karena lokasinya memang merupakan bukit berbatu. Sebutan ini berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi. Hingga seorang wisatawan dari Andalusia yang sekarang Spanyol mengganti namanya menjadi Madain Soleh atau Kota Soleh. Nama Soleh diambil dari nama Nabi Soleh alaihissalam. Kalau kita berkunjung ke kota ini, kita akan melihat peninggalan-peninggalan kaum Tsamud tersebut yang dalam Al-Quran diceritakan mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Soleh, hingga akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Madain Soleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk mengesankan, terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna, dari merah, kuning, hingga putih. Bukit-bukit dipahat menjadi bentuk rumah-rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani ataupun Romawi kuno. Total ditemukan 132 pahatan-pahatan di bukit-bukit yang digunakan untuk berbagai fungsi, seperti rumah, tempat pemujaan, bahkan makam. Kemudian pada tahun 2008, UNESCO memutuskan Madain Soleh sebagai situs warisan dunia. Kawasan seluas kurang lebih 4.000 hektar ini merupakan situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Situs Madain Soleh terdiri dari 4 bangunan inti. Bangunan inti pertama disebut dengan Qasr Albin, atau istana yang ditentukan untuk putri-putri raja. Qasr Albin merupakan situs terbesar di antara situs-situs lainnya yang tingginya mencapai 16 meter. Bangunan inti kedua adalah Al-Diwan. Diwan atau sebuah batu besar yang tinggi yang bagian tengahnya dilubangi segi 4. Ukurannya 12,8 kali 9,8 meter dengan tinggi 8 meter. Tempat ini digunakan untuk upacara-upacara keagamaan dan tempat berkumpulnya masyarakat setempat kala itu. Situs ketiga disebut Al-Fard. Situs ini berupa bukit tinggi yang tak terlalu besar yang dipahat menyerupai bangunan rumah. Situs ini merupakan situs yang paling fotogenik karena letaknya menyendiri dan bentuknya paling bagus di antara yang lain. Qasr Al-Farid juga merupakan ikon dari Madain Soleh berupa kuburan yang dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai rumah. Kemudian situs keempat adalah Al-Yace, di mana di sana terdapat batu yang bentuknya tidak terlalu besar dan ada 2 kuburan di dalamnya,
seperti bangunan-bangunan yang lain bagian depannya dipahat menyerupai rumah. Dari bentuknya, Madain Soleh tak jauh beda dengan Petra di Yordania. Kalau Petra, pahatan-pahatan bukit sudah melengkung, sedangkan Madain Soleh masih dalam bentuk rata. Baik Madain Soleh dan Petra ternyata masih memiliki hubungan karena selain letak keduanya tidak terlalu jauh, baik Petra ataupun Madain Soleh adalah hasil karya dari suku Nabatean dan Tsamud. Kaum Tsamud hidup lebih dahulu. Setelah mereka musnah, lokasi tempat tinggal mereka ditempati oleh suku Nabatean yang kemudian menciptakan Petra. Bangsa Tsamud dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya. Gunung-gunung mereka pahat, lalu dijadikan sebagai tempat tinggal. Al-Quran banyak sekali mengulas tentang hancurnya kaum Tsamud, lantaran tidak mau mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, seperti umat-umat nabi-nabi sebelumnya, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Umat Nabi Soleh yang ingkar kepada Tuhannya juga mendapatkan azab yang berupa petir yang menyambar hingga meluluhlantahkan peradaban kaum Tsamud. Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunan hancur berkeping-keping, menyisakan sedikit bangunan-bangunan rumah pahatan di perbukitan yang hingga saat ini kita bisa menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhadha alladziina dhalamu as-sayhatu fasbahu fi diyarihim jathimin, ka'an lam yaghnaw fiha, ala inna thamuda kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud." Dan satu suara yang kerasnya mengguntur menimpa orang-orang zalim, lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Al-Quran Surah Hud ayat 67-68. Kaum Tsamud pada ribuan tahun yang lampau telah mendirikan sebuah kerajaan bersama bangsa Arab yang lain, yaitu Nabateans. Hasil karya dua kaum inilah saat ini ditemukan hasil arsitektur kuno berupa lembah Petra di Yordania. Di sana dapat dilihat berbagai contoh karya pahat batu yang terbaik dari kaum ini. Al-Quran telah menyebutkan bahwa kaum ini adalah kaum ahli pahat dan pengukir batu-batu besar. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kamu mendirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 74. Tidak banyak orang yang berkunjung ke tempat ini. Selain lokasinya yang sangat jauh, yaitu 440 km dari Madinah, 900 km dari Mekah, dan 1400 km dari Riyadh, mungkin para masyarakat, khususnya yang beragama Islam, jarang ke tempat ini, lantaran dalam sebuah hadis Nabi SAW secara spesifik menjelaskan dan melarang umatnya untuk mampir ke tempat ini. Dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hijr ataupun Madain Soleh. Puing-puing rumah kaum Tsamud masih banyak tersisa. Kemudian Rasul pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang dolim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa saja menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang umatnya untuk memasuki tempat seperti Madain Soleh tersebut kecuali sambil menangis. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi saat ini mulai serius mempromosikan Madain Soleh sebagai tempat wisata. Selain sudah membangun infrastruktur berupa jalan yang mulus, fasilitas di kawasan itu mulai dilengkapi, misalnya pembangunan semacam penginapan untuk para pelancong di sekitar lokasi Madain Soleh. Berbicara tentang kota Madain Soleh, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak sedikit bercerita tentang umat Nabi Soleh yang dahulu sampai diazab dengan sangat mengerikan hingga kota yang mereka tinggali sampai menjadi kota terkutuk. Dan berikut adalah kisah tentang Nabi Soleh dan kaumnya. Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Tsamud yang berada di Hijr. Kaum Tsamud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut, kaum Tsamud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum lainnya. Gaya hidup kaum Tsamud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Karena gaya hidup kaum Tsamud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak kaum Tsamud kembali ke jalan yang benar.
Nabi Soleh mengajak mereka untuk bertakwa. Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi ataupun tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Al-Quran Surah Hud ayat 61. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Soleh alaihissalam, para kaum Tsamud malah marah dan menjawab, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Al-Quran Surah Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Tsamud memang telah menerima ajaran Nabi Soleh. Namun sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Soleh hanyalah kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Tsamud sendiri, Nabi Soleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Tsamud percaya kepadanya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Tiba-tiba muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah Azza wa Jalla. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Al-Quran Surah Hud ayat 64. Ketika kaum Tsamud melihat peristiwa tersebut, mereka langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabian Nabi Soleh, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh adalah permainan sihir untuk mengelabuhi mereka. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu dari unta ajaib tersebut. Namun keberadaan unta tersebut membuat khawatir beberapa kaum Tsamud yang menentang ajaran Nabi Soleh. Karena unta tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Tsamud. Selain itu, banyak ternak kaum Tsamud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Tsamud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Tsamud yang bernama Musyadda bin Muharrij dan Ghudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta itu saat akan minum. Dengan cepat, Musyadda memanah betis unta tersebut dan Ghudar menikamkan pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Tsamud, Nabi Soleh pun bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Tsamud ini apabila mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkan azab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Kemudian pada hari keempat, baru turunlah azab dari Allah Azza wa Jalla. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Soleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Soleh, kaum Tsamud berencana akan membunuh Nabi Soleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelagar dan gempa bumi yang sangat amat dahsyat. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka dan mereka mati bergelimpangan. Inilah sedikit video tentang Madain Soleh ataupun kota Nabi Soleh yang menjadi tempat terkutuk dan juga sedikit kisah tentang Nabi Soleh dengan kaumnya yang diadab karena perbuatan mereka. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.